Durhaka kepada orang tua disebut juga uququl walidain. Uququl walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala hal yang dapat menyakiti orang tua, baik menyakiti hatinya maupun fisiknya dengan ucapan atau perbuatan. Durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan dosa besar. Selain itu, durhaka kepada orang tua merupakan sebab tertolaknya amal soleh dan sebab masuk neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dosa-dosa besar diantaranya mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, menghilangkan nyawa, dan sumpah palsu. Durhaka kepada orang tua dalam bentuk ucapan seperti mengomel, mengatakan membentak, menghardik, atau menghina. Sedangkan durhaka kepada orang tua dalam bentuk perilaku seperti tidak menghiraukan panggilan orang tua, tidak pamit, tidak patuh, berperilaku tidak sopan, dan sebagainya. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Kan'an? Siapakah Kan'an itu? Kan'an adalah salah satu putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umatnya agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanya sedikit kaumnya yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Dan kebanyakan dari mereka justru membangkang dan menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Selain orang-orang kafir, ternyata terdapat dari kalangan keluarganya, yaitu istri dan anak yang paling disayangi oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an, malah bergabung bersama orang-orang kafir. Karena Kan'an tidak peduli dengan dakwah dan ajakan ayahnya, maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menurunkan azab kepada kaumnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian menyuruh atau memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu yang besar. Tetapi saat membuat perahu, Nabi Nuh alaihissalam diejek oleh kaumnya yang dianggap gila karena membuat perahu di atas bukit yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Padahal sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala akan segera datang berupa banjir besar. Setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan hujan. Secara perlahan hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Dan hujan pun tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadi banjir yang sangat hebat. Ketika banjir tiba, kaum Nabi Nuh alaihissalam sangat terkejut dan ketakutan. Mereka semua segera berusaha menyelamatkan diri, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan dengan keluarganya dan berusaha mengajak mereka untuk naik ke perahu bersamanya. Akan tetapi, Kan'an menolak dengan sombong dan berkata, "Aku akan lari ke bukit. Banjir tidak akan dapat mencapaiku ke sana." Ternyata Kan'an keliru, karena azab Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan dia dan semua orang-orang kafir. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan anaknya. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Yang artinya, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Yang artinya, dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau mohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Quran Surah Hud ayat 46. Kisah Kan'an tersebut merupakan contoh nyata tentang kedurhakaan seorang anak kepada ayahnya. Bentuk durhaka Kan'an kepada Nabi Nuh alaihissalam adalah menolak dan membangkang ajakan ayahnya untuk beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Kan'an juga bersikap sombong saat ayahnya memintanya untuk naik ke perahu karena Kan'an merasa banjir tidak akan mampu menenggelamkannya. Akibat sikap sombong dan durhakanya, maka Kan'an tenggelam dan binasa bersama kaum kafir. Larangan durhaka kepada orang tua. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka allan ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yabalughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa manusia, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Menghindari sifat durhaka kepada orang tua. Dari kisah Kan'an, kita dapat mengambil pelajaran dan peringatan agar tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, tidak membantah perintah orang tua, dan tidak berkata kasar pula kepada orang tua. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kemurkaan keduanya. Oleh sebab itu, jadikan kisah Kan'an ini yang merupakan kisah nyata menjadi pelajaran dan peringatan untuk kita agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bukan menjadi anak yang durhaka. Karena yang sudah disebutkan tadi dalam hadis bahwa durhaka kepada orang tua merupakan contoh dari dosa-dosa besar. Oleh sebab itu kita harus berbakti dan patuh kepada perintah orang tua agar nantinya Allah pun mencintai dan menyayangi kita sebagaimana kita juga menyayangi kedua orang tua kita. Oleh sebab itu kita mulai dari sekarang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu kita rajin beribadah, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak menyakiti perasaannya, tidak berkata kasar, menjalankan perintahnya, dan melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya agar kita terhindar dari sifat durhaka kepada orang
tua. Oke, materi kita kali ini sampai di sini mengenai sifat durhaka yang dikisahkan dari kisah Kan'an. Oke, anak-anak, semoga dapat dipahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.